tes karakteristik. Aloha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, balik lagi teman-teman di channel aku, Suci Hoiria. Hari ini aku mau berbagi tips sukses gimana caranya bisa diterima CPNS Kementerian. Nah, pokoknya simple banget. Di sini aku bakal sharingnya nggak terlalu banyak. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke? Kita langsung aja ya. Aku di sini bakal kasih tips ke kalian gimana caranya tips sukses trik jitu bisa diterima CPNS di kementerian. Ini berdasarkan pengalaman aku yang bisa diterima di Kementerian Desa. Yang kita tahu, kebanyakan kementerian itu punya caranya, punya kualifikasi yang berbeda untuk bisa mendapatkan pegawai baru, atau mungkin punya persyaratan khusus untuk penerimaan CPNS-nya. Jadi di sini aku punya tips sukses gimana caranya bisa diterima sebagai CPNS di kementerian, khususnya di kementerian aku. Oke, yang pertama, ya sebenarnya gampang banget. Intinya adalah belajar dengan cara baca. Maksudnya gimana? Ini kaitannya sama tes TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, yang kita tahu bahwa di tes ini bakal banyak hafalan, bakal banyak pengetahuan tentang pendidikan atau mungkin tentang kewarganegaraan kalian, nasionalisme kalian. Jadi di sini akan banyak penekanan tentang fokus kalian, bagaimana cara kalian berpandangan tentang ideologi Pancasila atau mungkin ideologi negara kita. Selain itu, selain kalian bisa banyak baca, kalian juga hafalin beberapa, misalkan sejarah Indonesia, tokoh-tokoh. Nah, itu penting banget sih. Dan juga please banget lakuin tips ini itu jauh-jauh hari, jangan pernah dadakan karena nggak bakal masuk sih di otak. Ini pengalaman aku ya, mungkin kalau buat kalian yang memang punya daya serap yang cepat atau punya ingatan yang bagus tentang sejarah Indonesia atau mungkin tentang kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan kalian sih nggak masalah. Mau belajar sistem kebut semalam itu it's okay lah gitu kan. Tapi kalau buat kalian yang memang hafalannya udah banyak yang lupa terkait kewarganegaraan, nah kalian bisa pelajarin ini jauh-jauh hari gitu. Di tips yang kedua ini, nah aku punya penekanan ke kalian bahwa untuk tips yang ini terkait dengan tes intelijensia umum atau kesarannya penalaran kalian lah, matematikanya kalian lah, logikanya kalian. Nah, di sini sebenarnya kunci utamanya adalah latihan soal. Semakin banyak latihan soal kalian, semakin banyak yang kalian kerjain, akan semakin memudahkan kalian pada saat tes CPNS. Nah, ini kuncinya. Jadi, pelajarin tadi benar dari jauh-jauh hari, dan aku harap kalian juga bisa latihan soal itu dengan jauh-jauh hari juga. Latihan soal bisa dari tes simulasi CAT, bisa, atau mungkin latihan soal dari buku-buku psikotes CPNS, buku-buku tentang tes CPNS, BUMN yang ada di toko buku itulah, pokoknya kalian tahu yang terkenal di mall-mall itu. Nah, kalian bisa pelajarin dari situ. Atau mungkin kalian juga pengen belajar dari YouTube, it's okay, nggak masalah. Yang penting intinya adalah kalian latihan dan latihan gitu. Oke, sekarang tips yang ketiga. Oke, di tips yang ketiga ini, itu kuncinya adalah tes karakteristik pribadi atau kepribadian kalian nih. Kuncinya adalah pelajari karakter kalian. Oke, paham ya? Pelajari karakter kalian atau karakter diri kalian. Karena apa? Sebenarnya di TKP ini, itu poin utamanya adalah kalian dituntut untuk bisa nalar, untuk bisa berpikir bahwa kalian bisa menempatkan diri kalian sebagai CPNS atau mungkin sebagai ASN. Yang dibutuhkan oleh instansi itu adalah sosok yang memang sesuai dengan karakter instansi itu. Misalnya kayak kementerian aku, butuhnya kayak apa nih orang-orangnya. Dan kemarin aku nerapinya waktu pas aku pilih
Karena kan sebenarnya kalau di TKP itu nggak ada angka atau mungkin nggak ada jawaban yang salah ya. Semua ada nilainya, cuman bobotnya aja yang berbeda. Nah di sini, tempatin diri kalian sebagai sosok atau sebagai orang, sebagai karakter yang loyal terhadap atasan. You know lah, kalian nanti pasti tahu namanya loyal tuh bagaimana sama atasan. Terus juga kalian juga bisa baca mungkin sebagai seorang calon CPNS, kalian juga harus tahu bagaimana caranya kerja sama dalam tim. Karena nggak cuma di swasta ya, ternyata semakin kesini, untuk instansi pemerintah pun itu dituntut untuk bisa bekerja sama. Nggak cuma kerja sama antar instansi kalian bisa aja nantinya dituntut untuk bisa kerjasama dengan instansi lain. Atau karakter yang dibutuhkan adalah sosok yang bisa jago negosiasi. Nah, ini penting banget, karena nanti bakal di TKP, itu jawabannya mirip-mirip. Masih menurut pendapat aku kemarin, karena aku pernah ikut tes. Jadi tahun pengadaan CPNS di 2018, dan untuk mulai CPNS-nya atau terhitung mulai tanggalnya CPNS itu di 2019. CPNS masa kini itu memang dituntut juga untuk kreatif, karena eranya adalah 4.0, ya kan? Jadi semuanya serba digital, semuanya serba teknologi, bener kan? Semuanya serba mudah, jadi memang dibutuhkan juga CPNS yang kreatif karena untuk bisa mengikuti zaman. Ternyata dari atasan punya cara A, nah kalian berpikir kreatif, ya kan? Kalian berpikir kreatif, kalian bisa menemukan dengan cara B, dan itu kalian diskusikan juga dengan atasan. Dan itu sebuah poin plus ya, kenapa memang seorang CPNS sekarang dituntut untuk kreatif. Seperti itu. Jadi aku balik lagi tadi, ada 3 poin pentingnya bagaimana cara tips sukses, trik G2, strategi khusus buat kalian yang pengen masuk atau pengen jadi CPNS di kementerian. Pertama, jauh-jauh hari please belajar. Dan memang di sini poinnya adalah belajar. Yang pertama, banyak baca. Yang kedua, dari latihan soal. Dan yang ketiga, pelajari karakter kalian dan buat diri kalian sesuai dengan apa yang dibutuhkan instansi, khususnya instansi pemerintah. Nah, gitu ya, diingat. Oke guys, jadi di sini aku udah berbagi tips dan triks. Tips sukses, gimana caranya diterima sebagai CPNS kementerian, atau mungkin trik G2, atau bahkan strategi khusus untuk bisa diterima di CPNS. Khususnya dalam waktu dekat, infonya akan ada pengadaan CPNS tahun 2021. Please, persiapin diri kalian. Semoga info kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan memang aku harap kalian juga bisa dukung terus video-video aku, dan aku bisa bersemangat untuk buat video baru. Kalau memang kalian ada pertanyaan, boleh tulis di komen bawah. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe channel Suci Hoiria. Mungkin itu dulu ya untuk tipsnya. Sampai ketemu lagi. See ya!